Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud tanggung jawab dakwah fardiyah, sebisa mungkin, sedapat mungkin, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Saya hanya ingin berbagi peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, dan kalau ada salahnya kepada Allah saya mohon ampun. Bahwa manakala peringatan Allah itu diabaikan, maka bencana akan menimpa. Manakala peringatan Allah diabaikan, maka bencana akan menimpa. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi", maka tatkala mereka sudah melupakan, sudah abai dengan apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya, dengan ayat-ayat Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Nanti nampak di lanjutan ayat ini adalah segala yang menyenangkan. Kemudahan hidup, kelapangan hidup, kemudahan rezeki, kemudian pemenuhan kebutuhan hidup. Lapang. Hatta idza farihu bima utu, maka ketika mereka sudah bergembira ria, mereka itu sudah bersukaria, bima utu, bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Fa'idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang terdiam, berputus asa. Putus asa dari apa yang mereka harapkan. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, falamma taraku al-amal bi awamirillahi ta'ala, maka tatkala mereka sudah meninggalkan untuk beramal dengan perintah-perintah Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, ditinggalkan. Bahkan mu'ridina anha, mereka berpaling dari perintah-perintah Allah tersebut. Perintah-perintah Allah diabaikan, perintah-perintah Allah tidak dihiraukan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka kami akan bukakan kepada mereka, untuk mereka, pintu-pintu segala sesuatu. Pintu apa? Minar rizki, pintu rezeki. Dimudahkan rezekinya, dikayakan, dicukupi, disejahterakan. Fa'abdalnahum bil ba'sa rohoan fil aish, maka kami ganti untuk mereka itu yang tadinya itu adalah penderitaan, kesengsaraan hidup, maka diganti dengan rohoan, kelapangan hidup. Rohoan fil aish, kelapangan hidup, lapang dalam hidupnya, sejahtera hidupnya, kaya, bermewah-mewah. Diganti dengan wabid dorroi sihatan fil ajsam, yang tadinya itu sakit-sakitan diganti dengan sehat fisiknya, kesehatan karena memang sejahtera, bergizi makannya,
hidupnya berkecukupan, maka fisiknya menjadi sehat, ya. Tetapi itu semua, ya, kekayaan, hidup mewah, ya, badan sehat, tapi tidak untuk melaksanakan perintah Allah, itu namanya istidrajan minna lahum. Ini adalah bentuk istidraj dari Allah untuk mereka. Ya, istidraj dari Allah untuk mereka, dari kami maksudnya dari Allah untuk mereka. Istidraj itu pembiaran yang berujung kepada kesengsaraan, ya, yang pembiaran yang berujung kepada kecelakaan. Dalam bahasa Jawanya itu dilulu, ya, penglulu, ya, ya, pemanjaan yang berujung kepada bencana, ya. Hatta idza batiru atau hatta idza batoru, nah, sehingga ketika sudah sombong mereka itu menolak kebenaran, ya, wa ajabu wa ujibu dan wa ajabu atau wajabu bima ataina, mereka sudah bangga dengan apa yang sebenarnya kamilah yang memberi kepada mereka, maksudnya Allah. Bangga dengan pemberian Allah, lupa dengan yang memberi. Minal khair, daripada kebaikan. Khair juga diartikan adalah kekayaan, harta. Wa ni'mati, dan kenikmatan. Akhadnahum bil adzabi fajatan, maka kami siksa mereka dengan azab sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, mendadak. Faidahum ayisun, maka kemudian tiba-tiba mereka itu berputus asa, ya, mungkoti'un, putus harapan, mingguil khair, dari segala macam kebaikan. Putus asa, ada yang menafsirkan, ya, putus asanya itu karena setelah ditimpa musibah, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak mungkin lagi untuk memperbaiki amalnya, maka mereka berputus asa. Di dalam Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, ya, disebutkan falamma taraku ma wu'idzu bihi, maka tatkala mereka itu meninggalkan apa yang sudah diingatkan, dinasihatkan kepada mereka, ya, min syiddatil faqri wal marad, ya, baik itu kefakiran yang sangat dan sakit yang sangat, ya, walam ya'malu bi awamirillah, dan mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, abai mereka dengan perintah-perintah Allah. Istadrajanahum bi fathi abwabir rizki alaihim, maka kami istidraj mereka. Itu istidraj, ya, seperti tadi, istidraj adalah dibiarkan, ya, dibiarkan bersenang-senang, dibiarkan bergembira ria dengan kekayaan dan kenikmatan, tetapi berujung kepada kesengsaraan nantinya. Dibuka pintu rezeki kepada mereka. Wa ignaihim ba'dal fakri, setelah dulunya fakir, dibuat oleh Allah kaya raya, dibuat oleh Allah sejahtera hidupnya, berkecukupan, ya, bergizi, ya, ya, wa sahhahna ajsamahum ba'dal marad, setelah dulunya sakit, sekarang diganti oleh Allah dengan kesehatan badan, fisik, karena makannya bergizi, ya, karena kaya, ya. Hatta idza asabahumul batar, sehingga ketika sudah setelah menimpa terjadi kepada mereka itu kesombongan, ya, wastaula alaihimul ijab, ya, kemudian mereka itu sudah dikuasai oleh rasa bangga diri, ya, bima mutfi'u bihi, dengan apa yang diberikan kepada mereka, pemberian Allah,
tapi mereka lupa bahwa yang memberi adalah Allah. Ja'ahum adzabuna faja'atan, maka datang kepada mereka itu azab kami secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Fa'idahum mutahayyiruna, maka tiba-tiba mereka itu bingung tak karuan, ya isuna mimma ya'malun, mereka berputus asa dari apa yang mereka angankan. Di dalam tafsir Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka sudah lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, ya, ay a'radu anhu, artinya mereka itu berpaling dari peringatan tersebut, ya, wa tanasauhu, dan mereka sengaja melupakan peringatan tersebut, wa ja'aluhu wara'a dhuhurihim, bahkan mereka menjadikan peringatan-peringatan Allah itu di belakang punggung mereka, artinya dicuekin, tidak direken, ya. Nggak ditoleh sama sekali, wong ditaruh di belakang. Ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ay fatahna alaihim abwaabar rizki, artinya kami bukakan untuk mereka itu pintu-pintu rezeki. Min kulli ma yahtarun, dari segala apa yang mereka usahakan, ya mereka usahakan, mereka ikhtiarkan, ya. Wa hadza istidrajun minhu ta'ala, ini adalah istidraj, pengelulu, pembiaran dari Allah Ta'ala. Wa imla'un lahum, ini adalah penarikan Allah kepada mereka. Ini artinya diseret mereka itu, diseret ke jurang kecelakaan dengan dilulu, dengan diberi kemudahan-kemudahan hidup, ya. Iyadzan billah min makrihi, kita berlindung kepada Allah dari makarnya Allah yang luar biasa, yang enggak bisa dilawan oleh manusia, ya. Walihadza qala, maka oleh karena itu Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sudah bergembira ria, bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, maksudnya yang diberikan adalah minal amwal, baik itu harta benda, kekayaan, wal aula, dan anak-anak, ya, wal arzak, dan rezeki, berbagai macam rezeki dimudahkan semua, ya. Akhadnahum baghtatan, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, ay ala ghaflatin, yaitu maksudnya ketika dalam keadaan mereka itu lalai, ya. Fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang diam, berputus asa. Artinya ayisuna min kulli khair, mereka putus harapan dari segala kebaikan. Jadi kesimpulannya, ketika manusia tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya, bahkan berpaling darinya, dari perintah-perintah itu, maka Allah bukakan segala pintu kemudahan rezeki, kelapangan hidup, segala kebutuhan bisa tercukupi dengan baik, dengan mudah, dimanjakan hidupnya, ya, kesehatannya, fisiknya, ya, sehat karena cukup rezekinya, cukup menunya, ya. Tetapi semua itu adalah sebagai istidraj, sebagai pengelulu, ya, sebagai bentuk pemanjaan yang akan berakibat atau berujung kepada kesengsaraan. Setelah itu ditimpakan azab kepada mereka dan ditutup pintu taubat untuk mereka, dan mereka pun menyesal.
ya putus harapan. Ternyata apa yang mereka rasakan itu sebentar saja dan tidak akan menikmati kehidupan akhiratnya. Demikian apa yang bisa kami ya sekedar ya sebisanya menyampaikan satu ayat, dua ayat, ya bahkan satu ayat ya, memenuhi kewajiban untuk saling mengingatkan di antara kita atas segala salah dan keliru khilaf dalam menyampaikan ini. Mohon dimaafkan dan diberi diberi informasi mana yang salah ya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.